Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olan Dewanda Syam dengan NIM F121236045. Saya berasal dari angkatan 2023 kelas A. Pada hari ini saya akan mengerjakan atau membuat video untuk tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu saya, Pak Jar Wiratama, dengan mata kuliah hidrologi dan penyaliran tambang. Pada UTS kali ini saya mengambil topik utama yaitu penyaliran air tanah terhadap longsor pada tambang bawah tanah. Di sini dalam kegiatan penambangan bawah tanah, sistem terowongan atau lorong menjadi jalur utama bagi pekerja dan alat berat untuk masuk ke dalam area tambang. Namun di lapangan sering kita temui juga fenomena rembesan air yang muncul dari dinding maupun atap terowongan serta regenangan air yang menumpuk di lantai terowongan. Pada fenomena ini biasanya disebabkan oleh air tanah yang masuk melalui rekahan batuan yang diakibatkan oleh tekanan air pori, kondisi hidrogeologi yang jenuh, atau karena sistem penirisan atau drainase yang kurang maksimal. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tujuan presentasi atau pembuatan video saya pada hari ini, yaitu untuk memahami mekanisme pengaruh air tanah terhadap kestabilan lereng tambang bawah tanah, dan juga untuk mengidentifikasi metode mitigasi yang efektif seperti sistem dewatering dan pemantauan tekanan pori. Selanjutnya, di sini saya mengambil beberapa referensi dari jurnal internasional dan jurnal lokal. Yang itu pada jurnal internasional saya mengambil 3 judul, yaitu yang pertama groundwater level prediction of landslide based on classification. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023. Selanjutnya, Journal Study of Groundwater Regime in Unsutured Slope Prone to Landslide, yang dimana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Dan yang ketiga, Numerical Simulation of Groundwater Flow File and Slope Stability. Ini diterbitkan pada tahun 2024. Selanjutnya, saya juga mengambil dari jurnal lokal atau skripsi senior agar menjadi referensi bagi saya dalam pembuatan video kali ini. Yang pertama, analisis kestabilan lereng pada tambang yang diterbitkan pada tahun 2021. Kajian sistem mine dewatering yang diterbitkan pada 2022. Dan yang terakhir itu pengaruh air tanah terhadap kestabilan lereng diterbitkan pada tahun 2023. Selanjutnya untuk studi literatur. Yang pertama di sini saya membahas tekanan pori dan fluktuasi muka air. Di sini saya sudah mengambil beberapa kutipan dari beberapa jurnal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu konsep tekanan pori. Di sini menjelaskan tentang tekanan air dalam pori-pori batuan menurunkan tekanan efektif yang menahan kohesi dan geseran. Selanjutnya itu groundwater dan landslide prediction, yang dimana di sini saya menemukan korelasi langsung antara peningkatan tekanan pori dan frekuensi longsor dangkal di material granular. Dan ini dari yang terakhir itu saya juga mengambil dari jurnal internasional, menegaskan bahwa pada lereng tak jenuh fluktuasi muka air akibat curah hujan intensif meningkatkan risiko kegagalan hingga 35%. Ketiga tadi membahas tentang tekanan pori dan fluktuasi air. Selanjutnya di sini untuk modeling aliran air tanahnya, saya di sini mengambil dari jurnal lokal, yang dimana di sini menjelaskan di jurnal tersebut menggunakan model elemen hingga finite element untuk memetakan perubahan tekanan air pori selama siklus basah dan kering. Dan untuk hasilnya di sini tekanan pori puncak terjadi 12 jam pasca hujan lebat, yang dimana pemicunya penurunan faktor keamanan FOS di bawah 1,0. Baiklah, kita lanjutkan untuk hasil dan diskusinya. Di sini saya sudah mendapatkan beberapa catatan untuk hasil utama dari jurnal internasional yang saya kutip. Yang pertama itu untuk peningkatan tekanan pori kurang lebih 50 kPa menurunkan FOS hingga 0,9. Dan untuk fluktuasi muka air 3-5 meter pasca hujan ekstrim menghasilkan retakan primer pada lereng 10-15 derajat.
Setelah itu untuk fenomena lapangannya bisa dilihat video di atas dan beberapa dokumentasi yang akan saya tampilkan. Ini untuk interpretasinya, pertama itu mekanisme, yaitu air meresap ke zona rekahan, lalu tekanan pori naik yang menyebabkan penurunan tekanan efektif, lalu dilanjutkan dengan gaya geser dan kekuatan geser, lalu terjadilah runtuhan lokal. Dan selanjutnya itu variabel pengendali, yang dimana jenis batuan, sudut lereng, intensitas hujan, dan sistem drainase. Selanjutnya untuk efektivitas mitigasinya, saya mengambil dari main dewatering, yang dimana disini menjelaskan pompa sentrifugal yang digunakan untuk sumber rembes akan menyebabkan menurunkan muka air secara cepat. Selanjutnya untuk pemantauan tekanan pori real time, yang digunakan sensor piezometer di 3 kedalaman, itu 5 meter, 10 meter, dan 15 meter untuk prediksi dini. Selanjutnya untuk drainase permukaan, parit dan selokan mengalihkan aliran hujan langsung ke kolam penampungnya. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari presentasi yang sudah saya paparkan sebelumnya, kita mendapatkan yang pertama, peran air tanah sangatlah krusial dalam menurunkan stabilitas lereng bawah tanah melalui mekanisme tekanan pori dan fluktuasi muka air. Yang kedua, kita mengetahui model dan simulasi memperlihatkan bahwa puncak tekanan pori terjadi beberapa jam pasca peristiwa hujan intensif dengan FOS turun di bawah batas aman. Dan yang ketiga, studi kasus lokal mengkonfirmasi efektivitas sistem dewatering dan pemantauan real time dalam mengembalikan FOS di atas 1,2 sampai 1,3. Selanjutnya di sini saya akan memberikan saran untuk hasil presentasi yang sudah saya paparkan dari topik utama saya. Yang pertama itu untuk instalasi sistem pemantauannya, yang dimana untuk memasang piezometer dan data logger untuk real time monitoring dan tekanan pori. Selanjutnya untuk rencana dewatering terpadunya, sini bisa dikombinasikan sumur rembes, SAM, dan drainase permukaan. Dan juga untuk yang ketiga, untuk kepelatihan tim, yang dimana koordinasi antara divisi hidrogeologi dan geoteknik untuk responnya lebih cepat. Dan yang terakhir, saran dari saya untuk penelitian lanjutannya, eksperimen model skala laboratorium untuk berbagai jenis batuan tambang. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya pada hari ini. Semoga semua yang saya paparkan tadi sudah jelas dan dapat juga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi, saya juga masih belajar. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.